Jujur aku ngerasa biasa aja sih, karena kadang aku mikir ya udahlah mungkin ini memang bagian dari hidup ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ternyata capek juga ya. Sebetulnya yang sangat memprihatinkan dan itu menjadi rasanya tuh kayak berat banget dan sedih juga sih kepada akunya berdampak juga gitu. Karena meskipun aku tidak terdampak dari perceraian orang tuaku, tapi aku bisa merasakan sisi emosional dari anak-anak yang terdampak dari ketidakharmonisan orang tuanya gitu. Mereka kadang bercerita kepadaku bagaimana kondisi keluarganya sering berantem, kemudian juga terjadinya KDRT di rumah, dan lagi-lagi ini faktornya karena masalah ekonomi ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa bahwasannya sebagai perempuan ya, aku harus melakukan banyak sekali hal dalam satu hari. Yang mana aku ngerasa kayaknya 24 jam sehari untuk perempuan ini nggak cukup ya, karena sebanyak itu yang harus dilakukan gitu. Dari kuliah, ada di rumah juga ada kerjaan, dan akhir ini juga aku ada harus magang dan lain sebagainya. Jadi kerasa kayak wah kayaknya kurang nih 24 jam sehari untuk Aku sebagai mahasiswa di UIN Banten dan saat ini aku semester 8 dan tentunya aku sedang sibuk dengan tugas akhir skripsi. Tak hanya itu, aku pun di kampus mengikuti lembaga pers mahasiswa. Tugasku ya menjadi reporter kampus, meliput semua isu yang ada di kampus. Dan di luar dari kampus, biasanya aku juga sambil ngambil job reporter kayak di Pandeglang Eksis, kemudian juga di media yang ada di Banten. Seperti itu. Dan perasaanku akhir-akhir ini karena aku sering tergabung di beberapa diskusi-diskusi mahasiswa yang ada di kampus Serang, aku sangat memprihatinkan karena di Serang ini, di wilayah Serang, khususnya di kota dan juga di kabupaten, ternyata banyak sekali ya angka perceraian. Karena dari bulan Januari hingga bulan Juli 2025 itu tercatat ada 2.000 perkara perceraian dan 1.400 diantaranya itu didominasi karena gugat cerai. Yang artinya di sini pihak perempuan yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Sebetulnya ini sangat disayangkan sekali ya, karena dari perkara perceraian ini yang paling terdampak adalah kaum perempuan dan juga anak-anak. Kena mental dan anak-anak juga mungkin merasa cemas dan sedih yang terus-menerus gitu karena ketidakharmonisan dari orang tuanya. dulu aku nganggapnya ini wajar, tapi sekarang aku mikir kayak ini memang apakah memang benar ini suatu kewajaran yang aku memang harus lakukan sebagaimana adanya, ataukah ini justru kita dibuat untuk melakukan hal yang society inginkan kita untuk lakukan gitu. Di momen itu aku langsung mulai kayak wah kayaknya aku harus mulai melakukan sesuatu, setidaknya aku harus
mulai mengedukasi kawan-kawanku gitu bahwasannya ini tuh nggak adil gitu. Kalau dulu aku merasa bahwa masalah perceraian itu sebagai permasalahan yang privat aja, kayak ya udah cukup dikip sebagian keluarga saja gitu, tapi orang lain tidak perlu tahu. Tapi setelah melihat data, karena banyak kan sampai ribuan gitu, ini justru menjadi masalah sistemik gitu karena berdampak pada ekonomi dan juga edukasi anak-anak di wilayah Serang. Masalah paling berat adalah masyarakat yang terlalu menormalisasi hal-hal yang tidak adil dan juga kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentunya. Jadi mereka menganggap kayak ya udahlah terima aja, memang hidup harusnya begini. Aku ada seorang kenalan, jadi dia nih seorang perempuan. Lalu dia cerita bahwasannya dia nih mau kuliah ceritanya. Lalu bukan hanya dilarang, tapi juga dia mendapatkan kata-kata yang sangat menyakitkan gitu, lebih dari ayahnya. Kata-katanya mungkin sering banget kita dengar adalah, ngapain sih kamu kuliah-kuliah segala? Perempuan tuh ujung-ujungnya juga di sumur sama di kasur. Kayak gitu sih, itu sering banget aku dengar kayak gitu. Aku kayak, wah, separah ini, padahal ini kan udah 2026 gitu. Udah zaman sekarang udah AI, udah robot, orang udah bahasa lain, kita masih bahas, kita masih ada di masalah dimana perempuan ini jangan deh berpendidikan tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, buat apa? Di situ sih. Sebetulnya kendalanya banyak ya, cuman salah satunya mungkin tidak berhasil karena kita hanya sampai pada sosialisasi formal saja. Karena sebetulnya di sini yang dibutuhkan adalah sistem pencegahan yang nyata ya, yang inklusif dari hulu ke hilir gitu. Kalau cuma sekedar sosialisasi formal mungkin tidak menyentuh akar permasalahannya gitu dan tidak menemukan solusinya juga gitu, Kak. Yang berubah dari diriku adalah aku sekarang lebih sadar, aku lebih care lagi terhadap perempuan-perempuan yang mengalami hal-hal yang tidak adil dan lebih mencoba untuk tidak mudah menjudge orang lain, karena dulu rasanya gampang banget ya kalau ada salah itu pasti perempuannya tuh yang gak bener, pasti dianya nih yang gak bener. Tapi sekarang aku lebih coba untuk lebih mengerti, lebih peduli, lebih banyak mendengarkan perempuan-perempuan lain. Kenapa penting kolektif? Tentu itu tidak dapat dipisahkan dari kenyataan atau fakta bahwa gerakan sosial untuk mampu melakukan perubahan sosial itu penting dilakukan secara bersama, tidak dengan individu. Sehingga dengan berkolektif kita bisa menyatukan pengalaman, pengetahuan, kemudian juga basis ideologi untuk mencapai sebuah perubahan sosial. Di LSF sendiri, kenapa kolektif itu penting? Pertama, kita bisa kolektif bisa menjadi ruang belajar bersama. Tadi di mana di LSF bahwasannya pengalaman perempuan muda itu adalah sumber kekuatan dan pengalaman perempuan muda itu merupakan juga bentuk pengetahuan yang dimana bisa empower kita untuk terus bergerak di gerakan feminis ataupun gerakan sosial. Kemudian yang kedua, kolektif tentu akan menaikkan posisi tawar kita sebagai perempuan muda. Karena lagi-lagi hari ini society, kemudian juga budaya yang patriarki,
jika melihat hanya satu individu perempuan muda mungkin dengan sangat mudah dihempaskan atau mungkin bisa tidak dipercayai atau pengalaman-pengalamannya tidak diakui. Tetapi dengan banyaknya kolektif, banyaknya perempuan-perempuan muda yang berbicara, yang bergerak, itu akan mendorong perubahan-perubahan, bahkan juga perspektif bahwa ya perempuan mampu memimpin, keamanan penting bagi perempuan, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang responsif gender itu juga penting untuk didorong. Kemudian yang ketiga, kolektif bisa membangun keberlanjutan sebuah gerakan. Dengan adanya kolektif, kita bisa mencari sosok-sosok perempuan muda yang baru, leader-leader perempuan muda yang baru. Tentunya leader-leader yang memang kita sudah organisir bersama, kita sudah sering belajar bersama, bergerak bersama, sehingga keberlangsungan organisasi itu akan terus menerus berlanjut. Perasaan gagal tentu pernah dirasakan gitu ya, gagal, lelah, kemudian juga akhirnya putus asa gitu ya dengan melakukan kerja-kerja organisasi, apalagi ketika kita melakukan pengorganisiran dan membentuk sebuah kolektif. Tapi aku berpikir bahwa rasa gagal itu akhirnya menjadi sebuah pembelajaran dan juga refleksi bagiku ketika aku mencoba untuk kembali melakukan kerja-kerja kolektif. Di mana hambatan yang pertama itu di awal mungkin kita sangat mudah membangun sebuah kolektif gitu di berbagai daerah. Tetapi akhirnya tantangannya adalah bagaimana merawat. Kita tidak mungkin setiap saat mendorong teman-teman untuk aktif, tapi kita tidak memikirkan apakah misalnya teman-teman ternyata mungkin bukan untuk aktif butuhnya, tapi mungkin untuk rasa aman terlebih dahulu, kemudian mungkin untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dulu begitu ya, baru dia berani untuk aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor kebutuhan. Bisa jadi setiap individu itu secara kebutuhan, tuntutan keluarga itu berbeda-beda, dan kita sebagai orang yang aktif mengorganisir, membangun sebuah kolektif di daerah itu kita penting juga melihat layer-layer atau tantangan dari satu individu atau perempuan individu secara interseksionalitas, sehingga kita bisa tahu oh mungkin secara kebutuhan dia berbeda, dia harus berbagi dengan pertanggungjawabannya dia di keluarga, misalnya dengan kuliah ataukah harus bekerja. Kemudian yang kedua, misalnya mungkin secara kapasitas dia belum cukup atau mumpuni, sehingga ya hari ini dia belum bisa bergerak begitu ya. Itu jadi sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh LSF bersama aku dan bersama teman-teman gitu.